Karena kan dalam berorganisasi kita dihadapkan dengan berbagai macam orang, berbagai macam karakter. Di situ kita harus mulai belajar untuk menurunkan ego. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sahabat-sahabat semuanya, teman-teman yang ada di rumah. Kembali lagi bersama podcast Nikapala. Nah, ini podcast Nikapala memasuki episode yang keempat, lanjutan part 2 dari part 1 yang kemarin tentang pendewasaan diri bersama Nikapala. Yang kemarin narasumbernya Mas Koal. Nah, di sini ada part 2-nya yang versi beda orang lagi. Nah, gimana nih kabarnya teman-teman semua yang ada di rumah? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tetap jaga kesehatan di masa pandemi yang seperti ini. Nah, untuk part 2 ini kita juga akan membahas tentang pendewasaan diri bersama Nikapala, namun dengan versi orang yang berbeda. Kemarin kan sudah ada dari Mas Koal senior Nikapala. Nah, di sini ada narasumber yang baru lagi. Langsung saja kita sambut. Silahkan untuk narasumber. Halo, apakah sudah terhubung? Iya, halo. Oke. Mungkin langsung bisa perkenalan aja Mbak, biar teman-teman yang ada di rumah ini kenal siapa nih narasumber kita yang kedua ini gitu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Celek Kacot, biasa dipanggil Leka. Saya Nikapala angkatan 2014. Oke, Mbak Leka nih. Dari Mbak Leka sendiri gimana nih kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat di tengah kondisi yang pelik ini. Ya, posisinya lagi di mana nih ini Mbak? Di rumah apa lagi di luar gitu? Lagi di rumah dong, kan disuruh di rumah aja. Iya, karena PPKM mungkin ya Mbak ya. Jadi betul. Teman-teman semua stay di rumah aja, lakukan kegiatan yang penting-penting aja di luar gitu. Nah, di sini kita mau membahas tentang pendewasaan diri bersama Nikapala nih Mbak. Yang kemarin kan sudah ada part satunya yang dibahas Mas Koal. Nah, sekarang kita akan membahas pendewasaan ini bersama Mbak Leka. Nah, di Mbak Leka sendiri gimana nih pendewasaan? Definisi pendewasaan menurut Mbak Leka itu seperti apa? Gimana ya? Iya, kan notabene opini pribadi ya? Iya, pribadi. Kan notabene-nya Mbak Leka nih kan udah tadi di Nikapala angkatan 2014. Pastinya sudah dengan pengalaman yang banyak pendewasaannya. Silahkan mungkin dijelaskan, Mbak. Oke, mohon maaf kalau ndabrus. Jadi kalau menurut opini saya ya, pendewasaan itu adalah sebuah proses. Dan seseorang bisa dikatakan sudah dewasa ketika mampu membuat keputusan dan reaksi perilaku yang bijak. Bisa menurunkan ego demi kepentingan bersama. Jadi ketika pilihannya sudah tepat dan mengesampingkan ego pribadi dan ya memikirkan kepentingan banyak orang, manfaat bagi banyak orang, itu menurut saya sudah bisa dikatakan dewasa. Berarti dewasa menurut Mbak Leka ini ketika sudah bisa mengatur ego kita gitu Mbak ya? Selain dewasa, kalau menurut secara teori kan dewasa ada yang secara fisik yang diatur, dibahas di umur gitu ya. Kalau dewasa ini kan lebih ke lawan katanya fisik gitu. Jadi ya psikis lah. Ya psikis gitu. Dewasa secara psikis. Dari Mbak Leka sendiri gimana ini? Apakah sudah merasa dewasa apa belum sejauh hidup di dunia ini Mbak Leka? Ya kalau saya sendiri sebenarnya masih proses pendewasaan lah. Kadang dalam mengambil keputusan tuh masih ada ego-ego yang masuk di dalamnya. Jadi harus lebih banyak belajar lagi untuk menurunkan ego kalau untuk saya pribadi ya. Cuman udah lebih baik lah daripada ketika masa-masa labil gitu kan. Sekarang sudah masa matang, jadi proses lebih dewasa lagi untuk next level.
Kalau dikatakan dewasa sepenuhnya, saya rasa masih belum, masih proses. Gitu Oke. sih. Berarti dari Mbak Leka sendiri masih perlu gitu ya Mbak ya, Masih dewasa. perlu. Untuk semua orang pun betul. Maksudnya ketika maksudnya merasa dewasa ini tidak ada batas akhirnya kalau kita belum kena panggilan yang maha kuasa gitu ya Mbak. Jadi Ya. sih terus belajar gitu untuk memperbaiki. Nah, dari Mbak Leka ini apa ya, dari diri Mbak Leka kapan merasa mulai dewasa? Oh, aku ini sudah dewasa, sudah maksudnya bisa mengendalikan ego gitu. Kapan ya? Mungkin ketika berproses dalam berorganisasi ya. Karena kan dalam berorganisasi kita dihadapkan dengan berbagai macam orang, berbagai macam karakter. Di situ kita harus mulai belajar untuk menurunkan ego. Ya, di situ awal mula proses pendewasaan itu. Berarti dewasa kan mulai berorganisasi itu berarti di masa-masa SMA ya, Mbak? Ya, Atau masa SMA. udah dewasa gitu. Lebih apa ya? Maksudnya pendewasaan lebih lagi itu ya ke kuliah sih, karena bukan hanya berorganisasi tapi juga mulai banyak masalah yang datang. Mulai ada kehilangan orang-orang tersayang. Ya di situ prosesnya. Proses. Iya, jadi lah. Sendiri ngerasa sepenuhnya aku ini maksudnya ngerasa dewasa itu setelah masuk kehidupan kampus ya Mbak ya. Selain kuliah juga ada organisasi mungkin. Dari situ mungkin ada nggak Mbak suatu hal yang maksudnya sampai ngerasa dewasa, aku ini di posisi maksudnya kena masalah ini, terus apa suatu masalah gitu yang merasa Mbak Leka dewasa sampai maksudnya memutuskan hati ini, maksudnya ngerasa dewasa banget itu ketika waktu apa gitu, waktu kena sesuatu apa gitu, mungkin bisa diceritain agar teman-teman ini tahu gitu. Kalau sebelum menikah sih mungkin ketika aku jadi pembina di Sispala di Mojokerto kan. Di situ aku belajar buat membuat pilihan yang benar-benar tepat, yang bijak. Karena mengatur banyak orang kan di situ. Menjadi jembatan antara siswa dan birokrasi sekolah. Di situ saya merasa benar-benar dewasa untuk yang pertama kalinya. Kemudian setelah menikah, masuk ke dunia pernikahan, saat itu juga ngerasa lebih dewasa lagi dari sebelumnya, karena kembali lagi harus benar-benar membuat pilihan yang bijak dan menurunkan ego. Jadi saya ngerasa dewasa di itu sih. Oke, keren sekali Mbak Leka. Dari apa awalnya yang pembina Sispala Mbak atau ketua ya tadi? Pembina. Oh, pembina Sispala itu udah maksudnya jadi pembina itu ada beban-beban yang mungkin harus dipertanggungjawabkan gitu Mbak ya? Betul sekali. Apalagi sekarang sudah menikah, tentunya maksudnya banyak orang di sekitar yang membutuhkan Mbak Leka, dan mungkin ada hak-hak dan kewajiban yang Mbak Leka lakukan gitu ya, sehingga ini loh ketika kita sudah menyanggupi kewajiban itu kayak merasa dewasa gitu ya Mbak ya. Tepat sekali, bisa dikatakan gitu. Oke. Nah, dari Mbak Leka sendiri adanya pendewasaan ini penting nggak sih bagi seseorang, atau mungkin dari diri Mbak Leka? Apakah nggak usah dipaksa gitu atau gimana? Oh ya, penting sekali. Pendewasaan diri itu sangat penting sekali dan melalui proses yang sangat panjang. Pendewasaan diri itu tidak bisa didapatkan secara instan. Pentingnya ini gara-gara apa Mbak? Mungkin apa akan berguna seperti apa atau gimana? Maksudnya pentingnya ini dalam rangka apa? Atau mungkin ada tujuan tertentu yang seharusnya ada pendewasaan ini atau gimana? Pertama, basic
ditanggung jawab. Orang yang masih belum dewasa itu belum bisa mempertanggungjawabkan pilihannya. Ketika kita memilih untuk berorganisasi sambil kuliah, harus bisa mempertanggungjawabkan keduanya. Kuliah jangan sampai lepas, organisasi jangan sampai menghilang juga. Itu sebuah bentuk tanggung jawab yang bisa disebutkan manfaat dari mendewasakan diri itu. Kemudian ketika sudah lepas dari kuliah, kita harus bekerja kan. Ketika kita bekerja, menemukan banyak orang, berbagai macam umur. Kalau kuliah masih sepantaran, seumuran. Kalau di tempat kerja, usianya berbagai macam. Ada yang seumuran kita, ada yang lebih tua. Kalau kita masih belum bisa mengendalikan ego dalam mengambil keputusan, kalau kita masih belum bisa dewasa dalam menerima pendapat orang lain, itu bisa dikatakan bad attitude, dan itu tidak baik, sifat yang tidak baik dalam dunia pekerjaan. Karena orang yang belum dewasa otomatis masih mengedepankan egonya, masih mengedepankan kepentingan pribadinya. Terus kemudian untuk di kehidupan selanjutnya lagi dalam dunia pernikahan, dalam mempersiapkan pernikahan itu bukan hanya sekedar cinta otomatis ya. Banyak hal yang harus dipikirkan tentang tanggung jawabnya, harus banyak-banyak menurunkan ego, harus bisa bertanggung jawab. Orang yang belum dewasa tentu tidak bisa menurunkan egonya, tentu tidak bisa membuat keputusan yang bijak. Keputusan yang bijak itu menatap masa depan. Jadi kayak misal ada masalah nih, belum dewasa, berantem suami istri terus langsung ingin cerai aja, itu kan merugikan dirinya sendiri juga kan. Kalau misalnya sifatnya masih belum dewasa terus sudah menikah, bagaimana masa depannya nanti? Contoh-contoh kecilnya seperti itu sih untuk kehidupan sehari-hari. Oke, bagus banget nih Mbak Leka. Ya, jadi mungkin teman-teman ya, seberapa pentingnya pendewasaan ini, contoh kecilnya itu di kehidupan kita sehari-hari, setiap kita melakukan kegiatan, dan orang-orang yang di sekitar kita mungkin yang bisa mempertanggungjawabkan hal yang dilakukan oleh kita gitu ya Mbak ya. Oke, nah menurut Mbak Leka sendiri nih, fungsi dewasa itu untuk apa sih gitu Mbak? Selain selain mungkin dewasa ini akan berguna bagi kehidupan yang akan datang, terus apa aja maksudnya fungsi ketika kita sudah dewasa ini, apa yang kita dapat nih? Fungsi dewasa mungkin hidup yang lebih damai, lebih nyaman karena nggak merugikan orang lain. Kayak kita pernah dengar orang yang childish gitu kan, dia pasti selalu mementingkan egonya. Ketika mementingkan egonya pasti banyak tidak disukai orang, banyak menghadapi masalah, hidupnya nggak damai karena hanya mementingkan egonya saja. Jadi manfaatnya bisa dikatakan biar hidup lebih damai juga sih salah satunya. Iya sih. Terus manfaatnya mungkin bisa ketika orang yang dewasa otomatis lebih bijak, jadi bisa jadi seorang pemimpin. Seorang pemimpin kan dibutuhkan orang yang dewasa. Ya, dewasa. Iya, benar banget nih. Mungkin fungsi dewasa agar kita, maksudnya orang-orang juga bisa lebih mengenal kita. Terus mungkin kalau kita nggak dewasa itu, kalau bahasa kasarnya jarang yang mau menemani kita gitu ya Mbak ya. Soalnya kan hanya mementingkan diri sendiri. Sedangkan dewasa sendiri harus mementingkan banyak, maksudnya perasaan orang banyak, terusan setiap hal-hal yang kita lakukan gitu harus dipertanggungjawabkan. Oke nih, mantap banget Mbak Leka. Terus ini Mbak Leka ini kan nikapala nih. Nah, menurut ini kan kita masuk ke para nikapala dalam pendewasaan. Nah, awal dari Mbak Leka ini masuk ke nikapala itu gimana tuh, kok bisa menentukan? Dulu kan pasti di awal-awal masuk kampus pasti ada expo UKM ya mungkin. Itu kan ada banyak pilihan. Nah,
dari pilihan-pilihan tersebut kan pasti nanti ketika kita sudah memilih salah satu, berarti kan harus ada konsekuensi, kewajiban dan apa yang harus kita lakukan nanti. Nah, ini awal-awal itu kan apa ya, kayak ini juga proses pendewasaan gitu Mbak ya. Nah, dari Mbak Leka sendiri mengapa ini kok bisa masuk Nikapala gitu? Awalnya bisa diceritain gimana? Ya awalnya pertama kali masuk kuliah nggak ada minat sama sekali untuk ikut Mapala ya, karena sebelumnya udah ikut Sispala. Saya pikir sama aja. Terus lihat demonya, demonstrasinya, pakai alat-alat seperti itu. Sebenarnya saya interesting dengan ilmu yang ada di dalam Mapala itu, karena nggak pernah saya dapatkan kayak SRT, apa konservasi sumber daya alam, unfek, kayak gitu kan nggak pernah saya dapatkan. Paling manjat aja lah waktu SMA, wall climbing aja kan. Iya. Itu saya interesting. Saya pengen cari ilmu tentang kepecinta alaman memang di Nikapala. Kalau buat naik gunung saya rasa pribadi bisa lah. Tapi keilmuan itu kan mahal. Jadi saya pengen dapat ilmunya nanti bisa saya ajarkan ke orang lain, pikir saya gitu. Akhirnya saya masuk daftar ke Nikapala, ikut diklat dan lain sebagainya. Dan ternyata di luar dugaan, bukan hanya keilmuan tentang kepecinta alaman aja yang saya dapat. Ternyata ilmu organisasinya juga luar biasa sekali. Membuat saya belajar untuk manajemen waktu, karena kehidupan kampus juga padat, kehidupan di organisasi juga padat, harus pintar-pintar bagi waktu. Jadi setelah masuk ya suka duka lah, tapi banyak sukanya kok gitu. Oke, mantap nih. Jadi ya masuk Nikapala emang dilihat dari expo-nya sendiri udah Masnya paling kelihatan sendiri nih bahwa Nikapala ini yang paling niat ya Mbak ya kelihatannya. Nah, mungkin dari kebanyakan anggota aktif Nikapala, mungkin dari saya pribadi juga begitu. Makanya akhirnya masuk ke Nikapala dan merasa kalau di Nikapala ini ternyata di luar dugaan kita. Maksudnya banyak banget yang didapat. Maksudnya mungkin apa ya, dari orang-orang pun tidak seperti yang dibayangkan gitu ya Mbak ya. Jadi banyak banget ilmu-ilmu yang didapat gitu. Oke, nah dulu nih posisinya Mbak Leka ini di Nikapala itu mungkin sebagai apa, atau menjabat di PPH atau gimana ini? Ya kalau di BPH sih saya pernah menjabat jadi bendahara. Selebihnya ya di kepanitiaan aja sih. Kalau waktu saya jadi bendahara itu kan juga ngurusi wirausaha, jadi bendahara dan kewirausahaan. Oh gitu. Terus dari maksudnya di kan di Nikapala kan juga ada banyak divisi-divisi. Kalau Mbak Leka ini masuk di divisi apa ya? KSDA ya? Oh tidak, ini ceritanya agak panjang ya dalam apa itu kalau masuk divisi. Awalnya saya masuk Nikapala itu kepingin ke Gunung Hutan. Waktu pertama ya GNR. Lah waktu saya jadi anggota baru itu GNR-nya tuh nggak banyak kegiatan. Jadi kepengen yang lainnya. Pertama apa itu pengen ke caving kan awalnya. Pengen ke caving, kok saya nggak ser kan, masih anggota baru lah, masih apa itu kekanak-kanakan, wajar kan. Nggak truk sama apa itu kadifnya, kelihatan galak gitu kan, masih belum kenal deket, kelihatan aduh nggak enak ini, tertekan untuk ke caving. Akhirnya ke rock climbing. Alasannya ke rock climbing bukan karena saya suka manjat, nggak bisa manjat aku ini, tapi karena itu kadifnya itu lucu, asik gitu loh. Jadi saya jadi ikut ke rock climbing deh. Tapi habis dikjut ya nggak pernah manjat. Tambah belajar konservasi sumber daya alam. Nah itu gimana kok bisa, maksudnya dari teman-teman aktif kan sekarang kan kenalnya Mbak Leka itu di divisi KSDA gitu, kok ternyata dari ceritanya Mbak Leka sendiri Mbak Leka ini divisi RC, itu gimana? Nah itu setelah masuk apa itu divisi rock climbing ya,
Padahal sebelumnya masih latihan-latihan, masih ke tebing, habis dikjut malah nggak pernah manjat kan. Terus aduh ngapain, masa cuman ngurusin administrasi aja. Akhirnya nyoba-nyoba belajar konservasi kan. Terus saya masih penasaran beberapa materinya itu kayak Anve kan nggak pernah diajarin sebelumnya kalau bukan KSDA kan. Terus akhirnya ada pelatihan Meru Betiri Service Camp. Saya tertarik buat nyoba ikut itu kan pas libur semester juga. Jadi buat ngisi waktu luang lah. Akhirnya saya ikut Meru Betiri Service Camp. Ternyata asik di situ. Dapat modulnya juga. Apa itu banyak ilmu-ilmu yang masih awam sebelumnya. Tapi nggak hanya belajar KSDA juga sih, belajar navigasi darat juga. Soalnya emang dari awalnya kan saya kepingin GNR itu, pengen belajar navigasi. Jadi waktu ngisi waktu luang libur semester ikut pelatihan MBSC sama pelatihan navigasi darat itu. Cuman karena di Nikapala itu udah banyak orang-orangnya di GNR, jadi saya lebih pengen bagi keilmuan di dunia konservasi sumber daya alam. Makanya saya lebih kelihatan speak up-nya di KSDA daripada di rock climbing. Iya. Mantap banget nih Mbak Leka. Jadi maksudnya dari Mbak Leka ini mana yang bermanfaat gitu Mbak ya. Jadi selain maksudnya nggak hanya fokus di satu bidang aja, namun ketika kita bisa atau ada waktu untuk belajar di bidang-bidang lain ya, mengapa tidak gitu ya Mbak ya. Benar sekali, kan di Nikapala itu fasilitasnya lengkap kan, bisa belajar apa saja, bukan hanya fasilitas alat tapi juga fasilitas keilmuan. Jadi kalau kita bisa belajar ke 5 divisinya, kenapa cuma milih satu gitu loh. Benar sekali, mantap nih Mbak Leka. Nah ini dari kita sendiri, ini kan sekian banyaknya proses atau kegiatan yang dilakukan di Nikapala. Nah dari Mbak Leka ini, apakah Nikapala ini cukup berperan dalam pendewasaan Mbak Leka? Dari Mbak Leka sendiri kan tadi pada di awal proses dewasa yang paling dirasakan itu saat kuliah. Nah Nikapala ini kan ada di zona perkuliahan, mungkin cukup berperannya ini sampai mana ini pendewasaan di Nikapala ini Mbak? Oh, kalau peran Nikapala dalam pendewasaan diri tentu sangat berperan sekali di Nikapala dan di PPNS ini. Kenapa? Karena ya kita tahu lah ya, PPNS kuliahnya padat. Kita nggak milih SKS tapi udah paketan. Terus di Nikapala pun juga kegiatannya padat. Apalagi dulu waktu saya masuk Nikapala itu anggotanya masih belum banyak. Jadi ketika masuk dalam kepanitiaan itu nggak cuman bertanggung jawab pada satu kepanitiaan aja, bisa double 3 waktu itu. Ya. Pertama sekali yang saya belajar itu tentang tanggung jawab dan manajemen waktu pastinya. Ya kalau awal-awal emang jujur pernah hilang-hilangan gitu kan, padahal saya panitia kegiatan gitu. Terus setelah itu saya lebih belajar lagi, dapat lebih banyak lagi job desk yang mengharuskan kita memanage waktu dan mengambil keputusan. Di situ saya lebih belajar lagi tanggung jawab dan mengatur waktu itu sebuah proses pendewasaan otomatis kan ya. Iya. Terus orang-orangnya, macam-macam sekali kan orang-orang di Nikapala. Karakternya itu kuat sekali, nggak ada yang mereka egonya kuat sekali, karakternya kuat sekali. Jadi harus banyak-banyak menurunkan ego, menurunkan emosi, apalagi ketika berbeda pendapat kan, belajar mereaksi sebuah pendapat yang berseberangan dengan kita. Jadi ketika keputusan itu diambil bukan atas kehendak pendapat kita, ya kita harus legowo, mengikhlaskan dan mendukung pendapat tersebut, membantu bukannya menjadi oposisi. Kan kita harus membangun Nikapala bersama kan. Ya bener, betul banget nih. Nah ya kan, terus kegiatan kan digilir kan untuk menjadi kepelnya, ketua pelaksana. Ya gitu. Dan ketika menjadi seorang pemimpin tuh diharuskan membuat keputusan yang bijak.
yang bukan Iya. hanya bukan hanya karena keputusan pribadi ya, tapi keputusan bersama. Jadi harus mengambil keputusan yang bijak. Keputusan yang bijak itu yang memikirkan masa depan, visioner. Jadi kira-kira untuk pilihan kita ini kedepannya bakal gimana sih? Bakal kepanitiaan bakal keteteran atau bisa mempermudah jalannya kegiatan seperti itu. Contohnya misal kayak kepanitiaan pasti ada anggota-anggota yang mungkin kurang tanggung jawab di job desk-nya. Jadi keputusannya gimana? Tetap mempertahankan posisi tersebut untuk orang itu atau menggantinya atau merangkapnya gitu kan. Kegiatan kan tetap harus jalan gitu. Dan ketika misalnya ada banyak orang yang nggak bertanggung jawab pada job desk-nya, memutuskan untuk kegiatan mundur atau tetap di tanggal yang kan sebuah keputusan yang harus dipikirkan secara matang, dan keputusan yang matang itu bisanya hanya lahir dari orang yang memiliki pemikiran yang dewasa. Seperti itu. Nah, mantep banget nih dari Mbak Leka. Berarti Nika Kepala ini sangat-sangat berperan sekali Mbak ya dalam proses pendewasaan, mulai dari kegiatannya, terus di Nika Kepala itu maksudnya tidak hanya kita manja terus senang-senang naik gunung, tapi di sini banyak pelajaran yang diambil dari mulai kepanitiaan ya Mbak ya, dari hubungan sama orang-orangnya gitu ya Mbak ya. Ya. Oke, mantap. Nah, dari Mbak Leka sendiri ada apa enggak maksudnya momen di mana di sini proses pendewasaan ini mengulas tenaga banget itu pas waktu event apa sampai kayak nangis terus harus benar-benar menjaga egonya orang-orang maupun egonya kita itu di waktu mungkin event apa Mbak momen yang paling diingat dari Mbak Leka ini sampai sekarang? Berarti yang event di Nika Kepala ya? Iya. Kalau yang saya ingat itu waktu banyak sih sebenarnya, cuman waktu jadi bendara NBCC enggak sih, waktu jadi pengurus kan jadi bendara. Terus waktu jadi kepel DIS sama jadi tim KPU. Berarti yang paling nggak bisa lupa tuh kayaknya waktu jadi kepel DIS sih. Iya, soalnya kan ketua panitia ya, maksudnya ketua pelaksana mungkin yang merencanakan, yang melaksanakan ada di pusatnya gitu ya Mbak ya. Makanya menjadi hal yang diingat gitu. Dan bukan hanya karena saya kepel ya, bukan hanya karena saya kepel sih, tapi karena waktu itu DIS-nya itu hanya berjarak 2 minggu dari diklat, orangnya habis, terus saya kerja sama siapa itu kan. Jadi kalau nggak salah waktu itu cuman merealisasikan di situ bareng sama 4 orangan lah, cuman karena orangnya udah diambil ke diklat semua kan. Itu sih yang benar-benar sampai saya nangis itu kan, soalnya kan waktu itu DIS-nya itu ada 2, DIS di luar sama DIS di kampus, undang Ormawa. Dan waktu masih DIS di luar tuh masih banyak yang bantu lah, waktu DIS di kampus itu udah hilang semua orangnya. Berarti hilangnya ini gara-gara orang-orang ini udah di kepanitiaan diklat gitu ya Mbak ya? Ya, kalau nggak salah entah 1 minggu atau 2 minggu sebelum diklat lah itu. Iya, soalnya kan dilihat dari SDM Nika Kepala mungkin dulu kan ada yang hilang-hilangan, terus hanya beberapa orang aja gitu ya Mbak. Mungkin karena PPNS sendiri kan kuliahnya juga padat gitu, pasti sulit juga meminta waktu ke teman-teman gitu, harus pinter-pinter gitu sih. Ya karena kan waktu itu masih belum ada angkatan 2015 kan, angkatan saya paling muda, jadi ngerangkep. Padahal saya di diklat juga jadi koor dokumentasi, dekdok. Oke, mantep banget nih. Nah, dari Mbak Leka sendiri ini sampai sekarang bagaimana rasanya berproses Nika Kepala? Apakah kecewa atau sedih atau mungkin sangat
bangga atau gimana? Kalau dideskripsikan sih bisa kayak permainan nonano ya. Soalnya suka duka itu pasti ada. Suka duka ya Mbak ya? Jadi ya itu pendewasaan saya ketika saya nggak suka dengan lingkungannya di Nikapala, nggak suka sama lingkungan, tapi saya punya tanggung jawab besar di situ, di mana saya setiap hari harus ada di sekret. Kalau saya nggak nyaman, itu kan harus benar-benar menurunkan ego kan, jangan sampai saya ini tidak bertanggung jawab atas job desk saya. Tapi lama-lama setelah kehadiran banyak anggota baru, jadi suka juga duka itu menjadi suka itu. Karena pengalaman duka itu bisa menjadi pengalaman yang sangat berharga agar tidak terulang kembali gitu kan. Ya, jadi bahan pembelajaran gitu ya Mbak ya. Kalau ngomongin lebih ke suka duka atau bangga, lebih ke bangga sih, bangga dan ya banyak sukacitanya juga sih. Oke, mantap sekali. Jadi di Nikapala ini membawa banyak suka duka dan pastinya ilmu-ilmu yang didapat yang mungkin nggak bisa di luar ya Mbak ya, maupun di kampus sendiri kan di himpunan beda ya Mbak ya, pasti yang didapat. Beda sih kemungkinan, cuman saya nggak bisa compare karena kan waktu kuliah juga saya cuma ikut Nikapala, udah nggak ikut himpunan lagi. Wah, oke deh, mantap. Dari Mbak Reka sendiri, ini kan kita masuk ke efek saat ini dari proses pendewasaan di Nikapala. Apa pesan yang didapat di Nikapala terus dibawa sampai ke kehidupan sekarang? Mungkin prinsip maksudnya seperti prinsip atau pesan yang dari Nikapala terus dibawa di kehidupan pekerjaan Mbak Leka sendiri sekarang maupun di kehidupan pernikahan, itu ada gak Mbak? Sebenarnya kalau Nikapalanya sendiri kan yang paling terlihat itu kekeluargaannya dibanding yang lainnya. Tapi kalau efek besar yang saya bawa sampai saat ini, tanggung jawab. Jujur kalau saya dikasih job desk buat tanggung jawab, nggak pakai pikir panjang, nggak bisa, langsung saya jawab, sanggup aja. Masalah nanti bagaimana bisa belajar waktu di prosesnya, saya belajar banget tentang tanggung jawab itu sih. Iya, apalagi dunia kerja kan benar, butuhkan sekali orang yang bertanggung jawab. Berarti sangat dibutuhkan sekali ya Mbak ya. Nah, ini kan kita udah membahas dari tadi mulai definisi pendewasaan, terus pentingnya pendewasaan seperti apa, fungsi, terus tadi sudah sempat bahas peran Nikapala dalam proses pendewasaan. Adakah pesan atau kesan yang mau disampaikan nih Mbak kepada mungkin anggota aktif yang ada di rumah, terus teman-teman yang mendengar podcast ini nanti, untuk kata-kata pesan kesan untuk pendewasaan diri gitu Mbak? Kalau pesan-pesan mungkin untuk ke adik-adik Nikapala atau mungkin orang di luar sana, yang pertama sih tanggung jawab dengan pilihan kita ya. Ketika kita sudah memilih untuk masuk Nikapala, itu kan pilihan kita sendiri, nggak ada yang memaksa, ya pertanggungjawabkanlah. Jika diberi job desk ya tanggung jawablah. Pertama itu tanggung jawab. Terus ya aku paham lah, pernah ada di posisi kalian, sakit-sakitnya gimana, kegiatannya bagaimana padatnya, mengatur orang-orangnya juga nggak mudah, dijalani saja. Itu sangat-sangat berguna bagi kalian kelak kalau sudah lulus baru kerasa. Sakit-sakit yang kalian rasakan sekarang itu bisa berbuah manis di kemudian hari kalau kalian benar-benar telaten, benar-benar menjalankan apa yang jadi tanggung jawab kalian di sana. Syukur-syukur kalau kalian menjalankannya itu dengan ikhlas, dengan perasaan senang. Itu sangat berguna sekali sih. Apalagi di tanggung jawab dan manajemen waktu itu, nggak banyak orang yang bisa bagus dalam memanage waktu.
Oke, mantap sekali dari Mbak Leka. Berarti ini dari Mbak Leka sendiri, Nikapala, pesan-pesan yang diambil dari proses pendewasaan di Nikapala ini yang pertama tanggung jawab dan manajemen waktu. Mungkin teman-teman di luar sana yang nanti mau belajar tentang tanggung jawab bisa juga nanti join ke Nikapala terus kita belajar bareng-bareng. Gitu ya Mbak ya. Oke. Ya, betul banget. Podcast kita kali ini cukup sampai di sini karena juga waktunya juga terbatas. Mungkin mau ini Mbak pamitan ke teman-teman nggak? Ya, boleh. Oke, buat teman-teman yang ada di rumah, semoga apa yang saya katakan sepanjang ini bisa bermanfaat. Ambil manfaatnya saja. Kalau ada hal-hal yang mungkin kurang tepat atau kurang masuk menurut kalian, ya nggak usah diambil, ambil manfaatnya saja, itu saja. Stay safe di kondisi yang seperti ini. Oke, terima kasih juga Mbak Leka atas waktunya. Mungkin untuk teman-teman yang di rumah tetap jaga diri, jaga kesehatan, jangan keluar rumah kalau nggak ada kepentingan gitu ya Mbak ya, karena kita juga maksudnya menghindari untuk terpaparnya virus gitu. Nah, sebelum kita tutup podcast kali ini mungkin kita jargon kebanggaan gitu gimana Mbak? Ya, boleh. Oke, mungkin Mbak Leka yang mimpin ya. Terus kita Oke. Ya gak apa-apa, ayo. Nikapala Berani dan Berani bangga. dan bangga. Oke, terima kasih Mbak Leka dan untuk teman-teman semua selamat malam, selamat beraktivitas. Saya sampaikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.